Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresia Nazela, NIM 200411100028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram ERD dan kardinalitas untuk penyelesaian penugasan praktikum basis data modul 2. Berdasarkan soalnya, untuk studi kasus modul 2, sebuah universitas memiliki beberapa fakultas, dan beberapa fakultas mempunyai banyak jurusan, dan setiap jurusan terdiri dari setidaknya 2 program studi. Setiap program studi memiliki banyak mahasiswa dan dosen. Untuk mahasiswa mempunyai atribut seperti NIM, nama, alamat, RT, RW, kelurahan, kode pos, agama, jenis kelamin. Perlu dipertimbangkan lagi untuk entiti agama, jenis kelamin, kelurahan adalah entiti. Dalam hal ini, kelurahan merupakan bagian dari kecamatan, kecamatan bagian dari kabupaten, dan kabupaten bagian dari provinsi. Pada modul 2 ini saya akan menentukan yang pertama menuliskan entiti, yang kedua menuliskan atribut masing-masing entitinya, serta menandai mana primary key-nya, yang ketiga menuliskan relationship-nya, yang keempat menuliskan relasi antar entity, yang kelima menggambarkan konseptual data model menggunakan Power Designer, yang keenam generate physical data modelnya, dan yang terakhir mentransformasikan CDM konseptual data modelnya menjadi struktur tabel dalam MySQL. Untuk jawaban yang pertama, menentukan entitinya, di sini saya membuat entiti fakultas, entiti universitas, entiti fakultas, entiti jurusan, entiti program studi, entiti dosen, entiti mahasiswa, entiti agama, entiti alamat, entiti jenis kelamin, entiti kabupaten atau kota, entiti provinsi, entiti kecamatan, dan entiti kelurahan. Untuk soal nomor 2, menuliskan atribut masing-masing entitinya serta menandai mana yang primary key. Yang pertama, untuk entiti universitas ada kode univ sebagai primary key, kemudian atribut nama univ, rektor, alamat, dan telepon univ. Untuk entiti fakultas ada kode fak sebagai primary key, nama fak, dekan, dan telepon fak. Kemudian untuk entiti jurusan terdapat beberapa atribut seperti kode jur sebagai primary key, nama jur, kajur, serta telepon jur. Untuk entiti program studi terdapat atribut kode prod sebagai primary key, nama prod, akreditasi, dan telepon prod. Untuk entiti dosen terdapat atribut NIP sebagai primary key, nama dosen, agama dosen, JK dosen atau jenis kelamin dosen, dan alamat dosen. Untuk entiti mahasiswa terdapat atribut NIM sebagai primary key, nama MHS atau salah singkat mahasiswa, agama mahasiswa, JK jenis kelamin mahasiswa, alamat mahasiswa. Kemudian untuk entiti agama terdapat atribut kode agama sebagai primary key serta nama agama. Kemudian untuk entiti jenis kelamin terdapat atribut kode JK sebagai primary key dan nama JK. Selanjutnya untuk entiti alamat terdapat satu atribut yaitu nomor rumah sebagai primary key. Kemudian untuk entiti kabupaten atau kota terdapat atribut kode kap sebagai primary key serta nama kabupaten. Selanjutnya untuk entiti provinsi terdapat atribut kode prof sebagai primary key dan nama prof. Kemudian untuk entiti kecamatan terdapat kode kec sebagai primary key dan nama kec. Dan yang terakhir untuk entiti kelurahan terdapat kode kel atau kode kelurahan sebagai primary key, nama kel, dan yang terakhir atribut pada entiti kelurahan yaitu kode pos. Selanjutnya untuk menentukan relationship. Di sini saya menggunakan relasi seperti yang pertama memiliki, mempunyai, terdiri dari, terdapat, mengajar, bergender, memuat, menganut, mengikuti, tinggal di, menempati, menyimpan, berisi dari, membuat, dan yang terakhir terdiri. Untuk penjelasan relasi antar entitinya, yaitu yang pertama untuk relasi memiliki ada entiti universitas dengan fakultas, relasi mempunyai fakultas dengan jurusan,
relasi terdiri dari jurusan dengan program studi. Relasi terdapat program studi dengan dosen, relasi mengajar, entiti dosen dengan mahasiswa, relasi bergender, entiti dosen dengan jenis kelamin, relasi memuat, entiti mahasiswa dengan jenis kelamin, relasi menganut, entiti dosen dengan agama, relasi mengikuti, entiti mahasiswa dengan agama, relasi tinggal di, entiti dosen dengan alamat, relasi menempati, entiti mahasiswa dengan alamat, relasi menyimpan, entiti alamat dengan provinsi, relasi berisi dari, entiti dari provinsi dengan kabupaten atau kota, relasi membuat, entiti kabupaten atau kota dengan kecamatan, relasi terdiri yang terakhir, entiti kecamatan dengan kelurahan. Kemudian untuk penjelasan kardinalitasnya, yang pertama, kardinalitas antar universitas dengan fakultas adalah one to many. Karena satu universitas memiliki banyak fakultas, dan banyak fakultas dimiliki oleh satu universitas. Kemudian untuk kardinalitas antar fakultas dengan jurusan adalah one to many juga. Karena satu fakultas mempunyai banyak jurusan dan banyak jurusan hanya dipunyai oleh satu fakultas saja. Selanjutnya untuk kardinalitas antar jurusan dengan program studi adalah one to many karena satu jurusan terdiri dari banyak program studi. Kemudian kardinalitas antar prodi dengan dosen adalah one to many karena banyak dosen dapat mengajar banyak prodi. Kemudian kardinalitas antar dosen dan mahasiswa adalah many to many karena banyak mahasiswa diampuh oleh banyak dosen dan banyak dosen dapat mengampuh banyak mahasiswa. Dan kardinalitas antar dosen dengan jenis kelamin adalah many to one karena banyak dosen hanya memiliki satu jenis kelamin. Kemudian kardinalitas antar mahasiswa dengan jenis kelamin adalah many to one karena banyak mahasiswa hanya memiliki satu jenis kelamin. Kemudian kardinalitas antar mahasiswa dengan agama adalah many to one karena banyak mahasiswa hanya menganut satu agama. Kemudian kardinalitas antar dosen dan agama adalah many to one juga karena banyak mahasiswa hanya dapat menganut satu agama. Kemudian kardinalitas antar dosen dan alamat adalah many to one karena banyak dosen hanya memiliki satu alamat tempat tinggal. Selanjutnya, kardinalitas antar mahasiswa dan alamat adalah many to one karena banyak mahasiswa hanya memiliki satu alamat tempat tinggal. Selanjutnya, kardinalitas antar alamat dan provinsi adalah many to one karena banyak alamat berada pada satu provinsi. Kemudian kardinalitas antar provinsi dan kabupaten atau kota adalah one to many karena banyak provinsi karena satu provinsi memiliki banyak kabupaten atau kota. Kemudian kardinalitas antar kabupaten atau kota dengan kecamatan adalah one to many karena satu kabupaten atau kota memiliki banyak kecamatan. Dan yang terakhir kardinalitas antar kecamatan dan kelurahan adalah one to many karena satu kecamatan memiliki banyak kelurahan. Selanjutnya untuk soal nomor 5, menggambarkan konseptual data model menggunakan Power Designer. Dan yang keenam, generate physical data modelnya. Dan yang ketujuh, mentransformasikan CDM menjadi struktur tabel dalam MySQL. Untuk yang nomor 5 dan nomor 6 saya akan mempraktekkan di Power Designer. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Power Designer. Yang pertama kita create model, kemudian kita pilih yang konseptual data karena kita akan membuat konseptual data model. Untuk penamaan kita bisa membuat nama modul tugas 2 MDL tugas 2. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk modul tugas 2 sudah terbuat. Yang pertama, kita akan membuat entitas yang mana kita klik terlebih dahulu ini untuk entitas. Kita akan membuat beberapa entitas sesuai dengan jumlah yang telah kita buat.
kita buat 5 terlebih dahulu, yang untuk lebih memudahkan. Yang pertama, kita akan membuat entitas dari universitas, yang mana untuk entitas kita klik 2 kali. Nah, untuk entitas ini kita nama universitas, dan untuk atributnya, yang pertama terdapat atribut kode univ, kemudian nama univ, selanjutnya rektor, kemudian alamat univ, kemudian telepon univ. Nah, untuk di sini kita ubah terlebih dahulu untuk tipe data. Untuk tipe data dari kode univ, saya memilih variabel karakter. Untuk panjangnya, kita bisa memberi 15 untuk panjangnya. Dan untuk ini juga nama univ variabel karakter dengan panjang 25. Kemudian untuk rektor bisa sama, variabel atau long karakter juga boleh. Tapi saya menggunakan variabel karakter dengan panjangnya 30. Untuk alamat univ, variabel karakter dengan panjang 35. Untuk telepon univ, menggunakan variabel karakter dengan panjang karena 15. Kita klik OK. Nah, di sini untuk kode univ adalah primary key, jadi harus kita checklist terlebih dahulu untuk primary key-nya. Kemudian kita akan klik OK. Nah, terlihat jelas bahwa untuk kode univ terdapat kode univ sebagai primary key, kemudian atribut nama univ, rektor, alamat univ, dan telepon univ. Selanjutnya, di sini saya telah membuat contoh permulaan. Untuk permulaannya saya membuat 3 entity, yang mana pertama entity universitas dengan beberapa atributnya, yang kedua entity fakultas dengan beberapa atributnya, dan entity yang ketiga jurusan. Yang pertama untuk menghubungkan relasinya, kita klik bagian ini yang relasi. Yang pertama kita klik terlebih dahulu. Nah, kita tarik. Nah, dan kita klik. Nah, untuk entity, untuk relasi yang pertama, untuk universitas dengan fakultas, yaitu relasinya memiliki. Kita klik 2 kali, memiliki. Kemudian untuk kardinalitasnya, universitas dengan fakultas ini yaitu one to many. Kemudian kita dapat klik OK. Nah, kemudian untuk relasi yang kedua, di sini untuk relasi yang kedua mempunyai fakultas, mempunyai jurusan, jadi relasinya mempunyai. Kemudian untuk kardinalitasnya, untuk kardinalitas fakultas dengan jurusan adalah one to many.
one to many juga, kemudian kita klik OK. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan melanjutkan untuk entity dan relasi seterusnya hingga selesai. Untuk pembuatan pada soal nomor 5, membuat konseptual data model telah terbuat di Power Designer, yang mana hasilnya seperti ini dengan beberapa entity, yaitu entity universitas, fakultas, program studi, jurusan, dosen, mahasiswa, jenis kelamin, agama, alamat, kecamatan, provinsi, kabupaten, dan kota, serta kelurahan dengan beberapa relasinya. Dengan cara kita kontrol A terlebih dahulu, kemudian kita kontrol C, kita copy, kemudian kita pastekan ke laporan kita. Selanjutnya untuk yang nomor 6, generate physical data modelnya. Yang pertama kita ke tools, kemudian pilih generate physical data model. Selanjutnya benar, kemudian kita klik OK. Nah, sehingga sudah terdapat hasilnya seperti berikut. Yang mana di sini sudah terdapat primary key dan foreign key-nya, sudah dapat ditentukan primary key dan foreign key-nya. Kemudian kita dapat mengkontrol A, kontrol C, dan selanjutnya kita dapat meng-copy paste, kontrol V. Nah, copy pastekan di laporan yang telah kita buat. Kemudian untuk soal yang terakhir, yaitu mentransformasikan CDM, konseptual data modelnya, menjadi struktur tabel dalam MySQL. Kita klik file, kemudian kita klik kita akan langsung mengimportkan ini ke dalam MySQL. Kemudian untuk yang terakhir, kita akan mentransformasikan CDM-nya menjadi struktur tabel. Yang pertama kita klik database, kemudian generate database-nya. Kemudian ini pastikan script generation. Kemudian ini kita akan memilih menaruh di mana. Kita akan taruh di dokumen. Oke. Kemudian dengan nama MDL tugas 2. Kemudian kita klik OK. Kita close. Nah, kita coba ke dokumen. Sudah ada file MySQL, kemudian kita buka exam. Kita akan mencoba untuk menjalankan. Kita buat terlebih dahulu database-nya. Setelah kita membuka localhost, kemudian kita akan membuat database-nya terlebih dahulu dengan ketikan create database. Namanya kita sesuaikan dengan nama SQL tadi, dengan MDL tugas 2. Kemudian kita ketik go. Nah, untuk database-nya sudah terbuat. Selanjutnya kita akan langsung mengimportkan file SQL yang telah kita ambil tadi dari Power Designer. Kita klik open, kemudian kita dapat langsung klik
Go. Nah, jika seperti ini, artinya sudah terbuat, yang mana untuk agama, alamat, fakultas, dan lain-lainnya sudah terbuat. Setelah kita mentransformasikan CDM menjadi subtabel dalam SQL seperti ini, yang mana setelah dibuat dan kita copy paste ke dalam laporan, dan yang terakhir yaitu kode SQL-nya yang kita tinggal melakukan open with pada file SQL-nya menggunakan apa saja, maka kode SQL-nya telah ada. Sekian video penjelasan untuk praktikum penugasan modul 2 dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.